menarik ini soal IKN. Bagaimana pendapat Bapak tentang IKN sebagai nanti misalnya menjadi Dapil Kaltim gitu ya? Iya, saya termasuk orang yang mendukung IKN, terutama bagi Kaltim gitu. Itu kan terlepas dari ada yang mengkritisi dan tidak setuju, saya termasuk orang yang setuju dengan IKN. Karena itu saya bilang anugerah keempat dari Tuhan kepada Kaltim gitu. 1, 2, 3-nya adalah awalnya migas, kemudian hutan, kemudian batu bara. Ini anugerah keempat bagi Kaltim dan penting bagi Indonesia agar distribusi pemerataan pembangunan itu ya lebih terlihat. Selama ini kan Jawa sentris, sudah waktunya lah ini Indonesia sentris, atau ini wilayahnya sudah Indonesia Timur sentrisnya kelihatan begitu. Nah, tinggal adalah kita harusnya memanfaatkan betul gitu ya untuk kepentingan daerahnya. Jangan sampai ternyata semuanya memindahkan orang dari Jawa termasuk ahlinya. Dari kitanya tidak kelihatan. Itu yang harus menjadi tantangan kita. Ini kan keluhan. Hampir semua pekerjaan di IKN itu tidak ada yang dimenangkan oleh kontraktor atau pengusaha daerah. Mereka semuanya hanya di subnya atau di bagian yang hilirnya saja itu. Kemudian dari personil di otoritanya hanya 1-2 saja orang Kaltim. Ini yang harusnya menjadi perhatian kita. Masa nanti cuma staf biasa juga dari Jakarta? Kan itu kan semuanya dari itu. Tidak melibatkan orang-orang lokal secara maksimal gitu ya. Tapi juga saya melihat daerah juga kurang bisa mengantisipasi itu. Harusnya mempersiapkan dengan IKN ini, misalnya ada satu badan atau lembaga dibentuk yang betul-betul fokus untuk meningkatkan SDM kita menyongsong IKN. Jadi begitu IKN perlu tenaga A, sudah punya kita, sudah punya. Itu tidak kelihatan kita. Siapa yang menginventarisir kebutuhan tenaga itu tidak kelihatan di kita. Pak, tapi gini Pak, banyak yang khawatir tuh nama ini apa ya, masyarakat Balikpapan sebenarnya. Kehadiran IKN ini bakal menciptakan masalah sosial baru sebenarnya kan. Balikpapan tidak lagi nyaman huni gitu katanya. Nah, bagaimana itu kemudian Bapak menyikapnya? Itu juga yang menjadi tantangan bagi kita selama ini. Ya, kan harusnya misalnya juga provinsi dan Balikpapan, juga Samarinda, PPU harusnya segera membahas masalah ini. Kita harus belajar dengan daerah di sekitar Jakarta, ya kan, Bekasi, Depok, segala. Apa kelebihannya dan apa kelemahannya. Nah, harusnya itu diantisipasi sejak sekarang. Dan forum itu tidak kelihatan sampai sekarang. Bagaimana ini mengantisipasi plus minusnya IKN ini terhadap daerah sekitarnya. Pembahasan itu tidak kelihatan di daerah. Oke. Dan itu akan Bapak perjuangkan ketika nanti misalnya gitu ya? Iya, saya itu kan wilayahnya kan domainnya di daerah. Saya kasih mendorong Pak Gubernur, ayo ini ajak daerah-daerah ini memikirkan apa yang kelemahan yang harus dibenahi supaya misalnya Balikpapan jangan sampai nanti rusak seperti yang terjadi di daerah lain seperti itu. Ini bagaimana Balikpapan membangunnya supaya salah satu juga yang saya lihat kelemahan dari Undang-Undang IKN itu mudah-mudahan dimasukkan dalam revisi. Artinya perhatian kepada daerah penyangga itu tidak kelihatan. Memang disebutkan bahwa ada daerah penyangga, tapi tidak apa yang harus dilakukan kepada daerah penyangga gitu. Nah, itu yang mungkin juga kita minta kepada Bapak Presiden Jokowi, bahwa konsep pembangunan IKN tidak sekedar fokus di IKN-nya saja, tapi harusnya fokus juga memasukkan wilayah di sekitarnya. Daerah penyangga. Iya, ini sama pentingnya dengan IKN-nya. Nah, ini memang perlu perjuangan karena kan mungkin orang di pusat yang fokusnya dia IKN-nya saja, urusan sekitarnya itu urusan daerah. Soalnya tidak boleh lagi seperti itu kalau tidak mau mengulangi kesalahan yang sama terjadi di Jakarta dengan daerah sekitarnya. Daerah satelit. Iya, daerah satelitnya itu kan daerah penyangga itu kan daerah satelit sebenarnya. Jadi daerah juga aktif, tapi juga pemerintah pusat juga harusnya memasukkan betapa pentingnya daerah penyangga. Ini Balikpapan bahaya, memang betul Balikpapan yang bahaya. Dan itu sebenarnya bisa diperjuangkan oleh wakil-wakil rakyat nanti di DPR. Sama-sama, ya kan? Yang daerah juga berjuang, yang pusat juga diingatkan. Nah, saya juga tidak pernah melihat ada pertemuan legislatif antara DPR Kaltim, DPR Kota Kabupaten dengan DPR RI, Dapil Kaltim membahas tentang IKN. Belum pernah saya dengar ada juga.
Iya, iya. pertemuan seperti itu. Kenapa ini tidak terjadi ya kan? Hanya sporadis saja. Harusnya kan ada DPR Kabupaten Kota, DPR Kaltim, DPR RI Dapil Kaltim, DPD RI Dapil Kaltim bertemu. Nah, mana yang diperjuangkan daerah, mana yang diperjuangkan oleh teman-teman di pusat. Menurut saya itu penting forum itu. Ya lu komunikasinya gitu Pak ya. Komunikasinya tidak terbangun. Iya. Kan rasanya kan belum pernah ada pertemuan seperti itu membahas tentang plus minus IKN. Gitu. Pak, tapi seingat saya Bapak kan juga pernah maju di duduk di Senayan sebagai anggota MPR kan Ya, MPR utusan daerah. Ya, utusan daerah. Nah, apakah kemudian ketika Bapak punya dua pengalaman berbeda antara eksekutif dan legislatif gitu ya kan? Apakah ketika nanti Bapak berkarir di legislatif Bapak merasa bisa berkiprah lebih terutama untuk Kaltim gitu? Harus bisa karena kan zaman berubah. Jadi kan menurut saya sekarang ini sangat seksi menjadi anggota DPR RI dari Kaltim karena kita punya kekuatan baru untuk berjuang di pusat. Kalau dulu kan cuma kami hanya pemilik sumber daya terbesar, penyumbang devisa terbesar. Sekarang kan kami punya IKN. Kalau ini tidak diimbangi dengan perhatian, jangan salahkan kalau nanti masalah sosial IKN lebih tinggi dari yang diperkirakan. Gitu. Pak, tapi saya pengen tahu ya, selain Balikpapan, prediksi Bapak di mana sih lumbung suara Bapak misalnya nanti Bapak maju gitu? Ya kalau keakraban saya dengan teman-teman ya kan memang Balikpapan, Samarinda, Tenggarong begitu kan. Ya sebagian di Pasir PPU begitu. Ya paling besar mungkin Balikpapan Samarinda. Jangan-jangan sudah nyiapkan tim sukses juga sih? Enggak. Tetap strategiku itu kan karena terbatas biaya, strategi pendekatannya masih sama seperti dulu. Aku banyak mengikuti kegiatan masyarakat, perkawinan, aku masih ikut undangan perkawinan. Ya seminggu itu ada bisa 3-5 undangan begitu. Itu kan jauh lebih ikatan batinnya lebih tinggi karena dia selalu ingat Bapak dulu loh yang hadir di perkawinan saya, Bapak dulu hadir di acara perkawinan putra saya. Itu jauh lebih kuat ikatan batinnya dibanding kita pendekatannya dengan uang atau dengan pendekatan yang jauh itu lebih. Jadi Bapak maksudnya itu untuk meminimalisir maksudnya mengatasi keterbatasan finansial, mungkin Bapak memilih jalur emosional gitu. Iya, jalur emosional karena memang nggak punya finansial. Pak, tapi gini Pak, di kontestasi 2024 terutama di persaingan menuju kursi Senayan kan cuma ada 8 kursi ya kan. Banyak kemudian tokoh-tokoh politik senior di Kaltim yang juga maju di DPR RI gitu di 2024 nanti. Nah, bagaimana Bapak memandang hal tersebut gitu? Jadi pesaing kita ini tidak saja tokoh di Kaltim itu, tapi juga ada lagi pesaing baru yang direkomendasi oleh partai dari luar Kaltim. Ya kan, kalau yang kita lihat selama ini ya, Golkar misalnya ada satu Ibu Hetipah. Dia kan bukan orang di sini kan, tapi ditempatkan di Kaltim. Kemudian di Gerindra ada siapa itu yang keluarganya keponakannya Pak Prabowo ya kan. Kemudian Demokrat ya, kemudian lagi ada 4 atau itu. Jadi pesaing kita tidak saja yang calon daerah, tapi ada juga calon yang dari pusat. Nah itu memang tidak gampang karena yang mereka mengandalkan dari kekuatan pasti finansialnya dan jaringan gitu. Ya saya meyakini bahwa di tengah itu kita masih punya tempat lah begitu, masih yakin lah kita punya bisa ikut bersaing gitu, walaupun ya kita memahami mereka juga kuat begitu ya. Dan itu pesaing dari pusat itu lebih menjadi tantangan lagi kalau nanti akhirnya MK memutuskan proporsional tertutup, ya kan? Karena mereka rekomendasi dari DPP, sementara calon DPR RI itu memang domainnya DPP yang memutuskan. Itu menjadi tantangan baru kalau sampai nanti proporsional tertutup itu yang dimenangkan MK. Itu jadi tantangan baru bagi calon daerah. Tapi apa misalnya kelebihan, Bapak masa punya kelebihan apa dibanding calon-calon lainnya gitu, terutama yang dari pusat gitu? Kan kalau dari pusat kan yang kita tanamkan kepada pemilih, masa kau
ikhlas orang daerahmu sendiri kau kesampingkan, ya kan? Itu kan satu. Kedua kan orang daerah lebih tahu gitu daripada orang dari pusat gitu. Jadi si orang daerah perjuangannya lebih tinggi dibandingkan orang dari pusat begitu. Nah, itu yang mungkin kita tanamkan kepada mereka, walaupun calon dari pusat juga pintar juga dia jualannya, bahwa saya komunikasi dengan pusat lebih bagus karena saya orang pusat. Ya, memang ada plus minus lah. Tapi masa ikatan emosional orang daerah lebih ikhlas memilih orang luar. Iya. Menurut saya itu yang paling kuat untuk kita sampaikan gitu. 2 periode jadi wali kota apa menjadi nilai tambah juga tuh Pak ya? Ya, gitu. Artinya kalau saya jalan kemana-mana itu kan masih kenal, kadang-kadang nyebut masih Pak Wali gitu. Tapi ada juga yang lucu, kemarin saya itu lagi sarapan di kopi tiam, roti tiam. Nah, apa kabar Pak Imdad katanya. Ada juga yang masih dikiranya saya Pak Imdad. Iya. Jadi artinya masih tertanam wajah dan nama Bapak di benak-benak masyarakat gitu Mas. Ya, mudah-mudahan lah itu ya kan. Iya. Tapi saya itu kan yang saya andalkan betul adalah ikatan emosional dia itu, perkawinan itu. Karena itu saya gratis sudah menghadiri dia, bisa makan, kemudian dia selalu ingat Bapak yang hadir dulu, gitu. Berarti tambah banyak nanti roadshow ke undangan-undangan pernikahan gitu Pak ya. Ya, sekarang ini kan ya 3-5 undangan hari Sabtu Minggu gitu ya. Ya senang gitu kan bisa ketemu di situ. Dan ikatan itu sekali lagi ikatan emosional itu lebih tinggi dibandingkan kita pendekatan yang lain. Tapi selain itu apakah Bapak sudah melakukan sejumlah persiapan, menyiapkan tim apa gimana gitu Pak? Nah juga, ya biasa aja gitu. Ya sambil jalan aja enggak juga gitu. Pak, kita mungkin bergeser sedikit ya kan. Selain pemilihan legislatif dan pemilu presiden ya kan. Di 2024 nanti kan juga ada pemilihan gubernur gitu kan. Nah, apakah ada ketertarikan untuk ikut serta Bapak? Ya secara alamiah ya ada gitu ya, ada. Tapi kan saya juga tahu diri bahwa ada keterbatasan begitu. Iya. Misalnya ya sudah ada yang melamar saya minta menjadi wakil gitu, sudah ada. Nggak sebut inisial? Itu dari partai yang menolongi Bapak bukan? Enggak, itu partai yang ada gitu. Okay. Tapi gini Pak, kan sejauh ini kan Nasdem ini kan ketua DPW-nya merupakan incumbent gitu ya kan. Nah kan ya 75% misalnya beliau maju kan Nasdem dipastikan mencalonkan ya kan. Yeah. Nah, jika ada tawaran dari partai lain seperti apa nanti sikap Bapak gitu, Pak? Ya, kita kan tidak bisa berandai-andai, tapi kan kita lihat lah gitu kan, kalau nanti misalnya pertimbangan DPP-nya bahwa ini ada calon dari Nasdem, ada juga calon dikawinkan dengan partai lain, ya kita lihat gitu. Tapi mungkin juga kalau misalnya Nasdem memutuskan tidak saya apakah calon gubernur atau wakil, mungkin saya mengikuti garis partai gitu. Artinya patuh kepada keputusan partai. Iya. Walaupun ada tawaran menarik dari partai lain gitu, Pak. Iya. Ya sementara ini 60-40 lah, 60 lebih ke partai, 40 ya tawaran seperti itu. Tapi kan sekali lagi karena ini politik itu dinamis, bisa turun naik ya, nanti kita lihatlah perkembangannya. Masih terbuka gitu kemungkinan. Gitu, Tapi kan Bapak punya pengalaman, maksudnya ikut kontestasi pilgub gitu ya kan, Pak. Gitu. Itu apakah memang seberat itu misalnya perjuangan dibandingkan ketika Bapak di wali kota gitu? Ya banyak hal baru lah ya, walaupun sudah ada modal dari pemilihan wali kota, tapi pemilihan gubernur banyak warna lain juga yang harus diperhitungkan gitu ya. Kita pengalaman lihat ternyata ada unsur-unsur lain juga yang penting di pemilihan gubernur. Jadi ya tantangannya lebih berat dibandingkan pilwali kan. Wilayahnya lebih luas, pemilihnya lebih banyak, ya banyak hal gitu. Siap Pak, mungkin statement terakhir dari Bapak terkait dengan kondisi masyarakat Kaltim dan rencana Bapak ke depannya.
Ya, saya ingin betul ada dibangun kesadaran bersama bahwa IKN Ibu Kota Nusantara ini sangat penting gitu, terutama untuk anak cucu dan perkembangan wilayah kita. Karena itu ini jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Ini harus dibangun betul darah daging orang Kalimantan Timur ini bahwa sudah sebagian darahnya darah IKN gitu. Jadi dia harus mempersiapkan diri betul bahwa kita bisa merebut ini IKN dalam pengertian bahwa kita bisa banyak menarik manfaat dari hadirnya IKN. Nah, itu yang harus kita bangun betul di masyarakat kita, baik yang masyarakat sekarang maupun yang generasi akan datang. Ya, supaya jangan sampai nanti kita dikutuk oleh anak cucu. Wah, ternyata ada IKN kita tidak berubah, itu yang bahaya. Masyarakat Kaltim semua jadi penonton, jangan sampai jadi penonton. Nah, itu yang harus dibangun betul, dan kita harus belajar dengan tetangga yang paling terdekat adalah, dan sudah ada di sini saudara kita dari Sulawesi Selatan. Mereka itu luar biasa. Saya pernah KKN soalnya di Desa Kasa di Pindrang itu. Orang di sana itu sangat hormat. Satu keluarga bangsawan, satu kalau dia jadi sarjana, satu kalau dia menjadi tentara, itu dia itu sangat mengagung-agungkan itu orang seperti itu. Nah, itu jadi mendorong anak-anaknya, saya harus jadi tentara, saya harus jadi sarjana, saya harus jadi pemimpin. Dan orang Sulsel itu latihan kepemimpinannya itu bagus sekali. Mereka aktif di berbagai organisasi sehingga dia punya kader yang banyak untuk jadi pemimpin di kemudian hari. Ambisi Harusnya, dan semangat seperti itu. Semangat itu harus kita bangun di Kaltim. Kalau enggak, yang kita ini lahir banyak adalah OKB, orang kaya baru yang tidak perlu kerja keras, tidak perlu sekolah, tapi kaya karena dia jualan batu bara. Artinya kita tidak terlena dengan SDM yang melimpah, sumber daya alam yang melimpah di kita gitu Pak ya? Iya, itu yang harus kita bangun. Harus kita gelorakan betul bahwa Kaltim itu orangnya hebat-hebat. Itu yang harus kita. Siap. Pak, mungkin paling terakhir dari saya gitu kan. Seandainya misalnya nanti, nih Pak ya, di 2024 Bapak lolos ke Senayan. Kemudian beberapa bulan setelahnya ada tawaran dari partai lain maju ke Pilgub yang punya kans cukup besar untuk menang. Mana yang Bapak pilih? Saya komitmen di DPR-nya. Saya ingin betul berjuang itu. Saya kira jangan sampai saya dianggap nanti wah ternyata ini jadi DPR cuma untuk batu loncatan. Saya tidak mau. Oh, artinya konsisten di situ dulu Pak ya. Tapi mungkin next di 2020 2029 gitu mungkin itu lain cerita lah kan gitu kan. Tapi yang ini begitu saya terpilih saya ingin fokus gitu. Oke, siap. Pak Rijal, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini, Pak ya. Makasih. Semoga sehat, yang penting sehat selalu gitu. Aduh, alhamdulillah. Dan sukses dengan pilihannya, Pak. Amin. Doain lah. Pokoknya kita sama-sama lah. Gitu. Siap. Terima kasih sekali lagi, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Tribuners, kekuasaan memang seringkali teramat memabukkan. Pelukannya membuat banyak orang lupa akan kewajiban. Sudah seyogyanya jabatan digunakan untuk memberi tauladan, karena kekuasaan hanya mulia saat digunakan untuk pengabdian. Terakhir, saya akan mengutip sebuah quote menarik. Arti sebuah kehidupan adalah mengabdi pada nilai-nilai kemanusiaan. Leo Tolstoy. Saya Januar, pamit dalam Mata Lokal Memilih edisi kali ini. Kita jumpa lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.